Di mana semua kita tahu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Orang yang penting tahu ilmunya dulu, baru bicara dan berbuat. Itu yang paling penting. Masalah di kita hari ini, kini sudah kita pahami kalimat ini dengan baik. Sudah banyak ustadz bicara tentang al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Tetapi dalam prakteknya kita masih suka dengan kalimat learning by doing. Betul? Kalau learning by doing, itu saya hanya khawatir. Bukan, kalimat ini mungkin ada benarnya, mungkin. Namanya kalimat bukan kalimat wahyu, mudah saja kalau salah kita buang. Kan simpel kan? Tapi kalau al-ilmu qabla al-qawli wal amal adalah kalimat Imam Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis. Dan beliau memberi judul bab untuk hadis Nabi SAW. Tapi kita ini senangnya learning by doing, atau lebih parah lagi try and error. Sering try dan akhirnya error semua. Itu yang terjadi. Bayangkan kalau itu anak kita, Pak. Seperti Pak Ahmadi umpamanya, hafizahullah. Beliau dengan sudah jenggot putih sebagai ayah saya gitu ya. Seusia ayah saya, Masya Allah. Beliau sudah sampai cucu sekarang generasinya. Di saat inilah kita bisa bertanya ke beliau, bagaimana rasanya sekarang sudah punya cucu, itu, kemudian dengan hasil pendidikan beliau pada anak-anaknya, sekarang sudah sampai level cucu. Maka anak kita bukan kelinci, Pak. Kelinci percobaan maksud saya. Anak kita anggap kelinci percobaan. Menguji coba konsep baru yang diuji coba yang belum tentu berhasil. Saya sudah sangat sering diskusi dengan orang-orang pendidikan. Bertahun-tahun saya diskusi. Dan ternyata saya pernah membuat satu pertemuan seminar bersama salah seorang doktor sekolah pendidikannya sampai ke Australia. Ternyata beliau ini menyampaikan kurikulum pendidikan abad 19 beda dengan abad 20. Bukan cuma kurikulum, metode pendidikannya. Apa anak kita kelinci percobaan? Itu masalahnya. Sudah begitu dua-duanya teorinya dari orang kafir pula. Lebih serem lagi, Pak. Selama ini kita berteriak-teriak Zionis, Yahudi, anti Nasrani. Tapi cara kita mendidik anak pakai teori Yahudi, pakai teori Nasrani. Betul? Saya kasih contoh supaya saya nggak ngecap. Kalau ngecap bahaya saya, Pak. Bisa antum tuntut rame-rame saya. Saya kasih contoh. Saya mau tanya, apakah konsep belajar sambil bermain sambil belajar konsep benar? Saya mau tanya. Ini belum tentu salah, saya mau nanya, kan saya nanya, Pak. Jangan takut. Saya cuma bertanya. Kita selama ini bahkan tidak berani sekedar bertanya, ya konsep itu disampaikan oleh Yahudi Nasrani yang selama ini kita perangi katanya. Kita perangi apa? Memerangi ekonomi tidak seberapa dibandingkan memerangi konsep pendidikan, karena konsep pendidikan melahirkan generasi, melahirkan unsur terpenting di peradaban, yaitu manusia. Ekonomi menghasilkan uang, itu penting. Tapi mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Uang atau orang? Sepakat. Kita sepakat. Kita perang terhadap ekonomi ribawi. Harus. Kita perang secara fisik bahkan. Kita berteriak-teriak takbir Allahu Akbar, anti Zionis. Anak kita dididik dengan cara Yahudi, dengan cara Nasrani. Kita sering baca ayat walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Rasul bersabda la tattabi'un sanana man kana qablakum. Banyak kita sudah baca itu. Konsep kita belajar tentang pendidikan, cara kita belajar, masih banyak yang ternyata kita nanya aja gak berani, Pak. Kembali, Pak. Belajar sambil bermain sambil belajar. Benarkah konsepnya menurut Islam? Tolong dipelajari, ya kan? Ini banyak sekali yang harus ditanyakan. Orang pendidikan hari ini
Sekarang udah lumayan mulai banyak belajar dan alhamdulillah. Muncul konsep jangan berkata jangan. Didik anak, ada psikolog di sini, Bapak Ibu psikolog? Psikologi atau pendidikan pasti akrab dengan istilah jangan berkata jangan. Betul? Benarkah konsep itu? Kita nggak tahu bahkan jawabannya. Bukan nggak tahu, kita nanya pun nggak berani. Kita pikir selalu kita benar, itu bagus, ini konsep sangat bijak, very wise. Wah, bahasanya. Nahi, kontrol dengan syariat. Apa kata syariat? Selama ini kita teriak-teriak tentang tegakkan syariat, tegakkan syariat. Bicara tentang pendidikan generasi kita. Kemudian tiba-tiba kita tidak berani sekedar bertanya, betulkah ini konsep sesuai syariat? Ya, mari kita berpikir ulang tentang itu. Untuk itu, akhirnya memang kita harus belajar ulang. Ketika diantara kita adalah pendidik generasi itu. Bayangkan kalau sumbernya keruh, jadi apa ke bawahnya? Air itu kalau turun dari ketinggian jernih, dia mengalir jernih bukan? Tapi kalau sudah sampai sekian kilometer mulai keruh, Pak. Karena mulai banyak yang di bawah, betul? Bayangkan sekarang dari atas sudah keruh. Apa enggak hitam sampai ujung? Iya. Kepala kita keruh, hati kita keruh. Kemudian kita mengajari generasi, jadi apa jadinya? Itu. Untuk itu, mari saatnya kita praktekkan. Kalau selama ini kita berbicara tentang tegakkan syariat, kita sambut peradaban Islam masa depan ini. Kita anti dengan Yahudi Nasara. Di mana buktinya di dunia pendidikan?